Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Simpson Tangguh, NIM 2022-21-0055, Program Studi Administrasi Publik. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan warga negara dengan negara. Ya, di mana di sini saya akan menjelaskan dari topik-topik pembahasan ini. Ya, di mana hubungan warga negara dengan negara di sini terdapat 5 poin, yaitu di mana poin yang pertama itu peta normatif hubungan negara dan warga negara. Sedangkan pada poin yang kedua, legitimasi dan koportisasi negara. Pada poin yang ketiga, negara dan warga negara. Pada poin yang keempat, pemerintah reformasi. Dan masuki poin yang kelima itu kebijakan bandingan paradigma hubungan negara dan warga negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada topiknya, yaitu hubungan warga negara dengan negara. Ya. Etika normatif hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara, termasuk kebijakan koportimasi dengan legitimasi, kiranya penting dibahas sebagai pengetahuan awal sebelum mengenali format hubungan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dengan mempelajari materi tersebut, ya, diharapkan kita dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan peta normatif. Di sini bagaimana kita merumuskan peta normatif hubungan antara negara dengan warga negara. Yang kedua itu menjelaskan makna legitimasi dan koportimasi negara dalam konteks hubungan negara dan warga negara. Yang ketiga itu merefleksikan hubungan negara dan warga negara. Yang keempat itu membangun negara pada masa Orde Baru dan pemerintahan reformasi. Yang kelima itu membandingkan paradigma hubungan antara negara dan warga negara. Nah, di sini pada poin yang pertama itu peta normatif hubungan negara dan warga negara. Tugas utama pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan pencerahan informasi tentang hubungan warga negara dengan negara. Ya, yang artinya bagaimana kita menjelaskan hubungan warga negara dengan negara. Ya, bagaimana warga negara itu terdapat di sebuah negara. Ya, hubungannya dengan warga negara seperti apa? Di sini kita akan menyimak penjelasannya. Dalam rencana pendidikan kewarganegaraan ini harus diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Masyarakat warga negara tidak dilawankan dengan negara, akan tetapi justru diperpisahkan sebagai mitra hubungan antara keduanya. Bagaimana keduanya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi tujuan dari pada poin yang pertama ini, pada peta normatif hubungan negara dan warga negara, bagaimana hubungan negara dan warga negara itu tidak bisa dipisahkan, ada keterkaitan satu sama lainnya. Dan kita akan masuk pada poin yang kedua, legitimasi dan koportisasi negara. Ya, di sini ada hubungan antara negara dan pemerintah. Ya, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan negara itu rakyat atau masyarakat berkaitan dengan persoalan pengakuan antara dua komponen itu. Di titik dari sisi negara, maka legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat yang dipimpin. Masyarakat yang dipimpin. Ya, di sini menjelaskan bahwa terdapat negara atau hak-hak yang memimpin negara itu. Ya, bagaimana hubungan pemerintah dan negara itu? Bagaimana di sebuah negara itu pemerintah yang berhak penuh memimpin sebuah negara, dan merupakan keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana hubungan kedua negara dan pemimpinnya itu saling berkaitan, sehingga di sini dijelaskan legitimasi selain diperlukan oleh negara juga diperlukan oleh masyarakat. Bagaimana legitimasi itu bukan hanya saja diperlukan oleh negara, melainkan juga terdapat diperlukan oleh kepemimpinan. Nah, di sini itulah penjelasan-penjelasan yang tentunya dijelaskan. Nah, yakni di sini komunitas politik hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Kelima objek tersebut memiliki hubungan secara kumulatif dan
hierarkis. Yang artinya kumulatif itu kepemimpinan yang pasti dan hierarkis itu tingkatan dari kepemimpinan tersebut. Menurut adapun di sini menurut para ahli, menurut Sumister sebagaimana dikutip oleh Masyawadi Rahuf dalam Budiarjo 1966. Konvertisasi mengandung unsur-unsur yang pertama itu sistem perwakilan dan kepentingan. Yang kedua itu pengorganisasian kelompok kepentingan dalam jumlah yang kecil oleh negara dan sifat non kompetitif dan berbeda secara fungsional. Dan yang ketiga itu organisasi tersebut diakui dan berisi izin atau bahkan dibentuk oleh negara. Yang keempat itu pembentukan monopoli untuk mewakili anggota-anggotanya. Dan yang kelima adanya kepatuhan kepada penguasa politik yang menentukan pemimpin organisasi, artikulasi serta didukungnya. Nah, di sini menjelaskan per poin-poin perinti. Yang pertama itu sistem perwakilan kepentingan. Bagaimana kepentingan masyarakat itu diwakili oleh pemerintah yang menyampaikan. Artinya dalam kepentingan itu bisa disampaikan melalui para pemimpin-pemimpin. Yang kedua itu pengorganisasian kelompok. Yang organisasi itu merupakan kumpulan orang-orang. Nah, yang dimaksud kelompok di sini pengorganisasian, bagaimana untuk mengorganisasikan kelompok-kelompok yang ada dalam negara tersebut sehingga memiliki keterkaitan. Dan ketiga ini organisasi tersebut diakui dan diberi izin atau bahkan dibentuk oleh negara. Artinya organisasi-organisasi yang ada di masyarakat ini diakui oleh negara karena negara mempunyai peran penting untuk merangkulkan berbagai macam aspek yang ada di sebuah negara. Karena negara itu adalah pokok dari segala macam organisasi-organisasi yang ada. Dan ada pun di sini yang keempat, pemberian monopoli untuk mewakili anggota-anggotanya. Ya, monopoli itu merupakan sebuah pekerjaan yang artinya perwakilan dari setiap organisasi itu mengutus satu orang untuk mewakili sehingga dikatakan monopoli. Dan yang kelima ini adanya kepatuhan kepada penguasa politik yang artinya bagaimana masyarakat yang lain itu ini mematuhi kepada penguasa politik. Nah, misalkan politik itu ya penguasa politik itu yang misalkan kepemimpinan yang memimpin suatu bangsa sehingga di sini memiliki keterkaitan. Dan inilah yang merupakan kemampuan membawa kehidupan politik bangsa ini ke arah angin segar selama 30 tahun pada masa Orde Baru. Di sini inilah keterkaitan yang dapat saya jelaskan. Kita akan masuk pada poin berikutnya. Pada poin berikutnya di sini D, pemerintah reformasi. Pemerintah reformasi, prinsip pokok reformasi di Indonesia adalah reformasi total, artinya bahwa gerakan reformasi diarahkan pada upaya pembaruan kehidupan. Artinya pada masa reformasi ini pembaruan kehidupan. Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara pada awalnya memiliki keterkaitan yang mungkin perjalanan yang mungkin berbeda, tentunya adanya masa reformasi ini memoles atau membarukan pada masa-masa yang sudah lalu. Misalkan dalam menjalankan kepemimpinan itu di masa yang lama itu dirubah lagi ke masa orde yang baru. Nah, mungkin tujuan dari materi ini jika adanya pembongkaran praktik-praktik hukum atau tata praktik kekuasaan. Yang bagaimana tata praktik kekuasaan yang pada awalnya berbeda dengan adanya masa orde baru, tentu adanya perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Nah, di sini kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu kebijakan banding paradigma hubungan negara dan warga negara. Nah, di sini paradigma yang digunakan dalam memetakan hubungan negara dan warga negara antara pemerintah Orde Baru dan pemerintah reformasi. Nah, di sini adanya perbandingan. Ya, perbandingan itu jiwa teori hegemetis sebagai dikemukakan oleh Anton Gramsci. Sedangkan pada era reformasi lebih banyak dialami oleh teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anton Greiger. Nah, di sini bagaimana adanya perbedaan yang terjadi di sini sehingga pada reformasi itu
mungkin pada Orde Baru mungkin ada saja perubahan-perubahan yang mungkin melenceng dan adanya perbedaan-perbedaan atau tata menjalankan hubungan negara, warga negara dan negara. Ketika pada masa reformasi tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam menjalankan sebuah proses. Dari materi tersebut bisa kita simpulkan bahwa hubungan antar warga negara dan negara dengan menggunakan materi, hak, dan kewajiban masing-masing hendaknya perlu dipatahkan secara normatif sepanjang dan tidak bertentangan dengan jiwa dan nilai konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya batas-batasan konstitusional terhadap campur tangan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa adanya campur tangan dari nilai-nilai konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya batas-batas konstitusional terhadap campur tangan. Ya, negara terhadap kehidupan warga negara. Ya, konstitusional itu akan menentukan seberapa besar legitimasi warga negara terhadap pemerintah negaranya. Yang artinya bagaimana legitimasi ini menentukan warga negaranya, pemerintah negaranya. Bagaimana legitimasi ini menentukan warga negara yang mana dan pemerintah negara yang mana, jika adanya pengelompokan yang mana warga negara dan mana pemerintah negara. Ya, sehingga ini hubungan antara negara dan warga negara itu tidak dapat dipisahkan. Mungkin dari itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.